di kampus SMA ITA Al-Mutajam 2 Linggajati ini. Dan perkenalkan, ini santri kelas 12. Kalau di kami ada, setiap angkatan ada namanya. Nah, angkatan ini namanya angkatan apa? Ya, angkatan Vision. Ya, kelas 12 ini namanya angkatan Vision. Yang kami cintai juga, tak lupa angkatan Vision, semoga anak-anak soleh semua sehat, tercapai cita-citanya. Amin. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya prakata atau sambutan dari Kepala SMA ITA Al-Mutajam 2 Linggajati kepada Ustadz Iib Sopandi. Gagal move on ya. Ya. Mohon maaf sebelum itu, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membaca Al-Qur'an terlebih dahulu kepada Ananda Raden dipersilahkan untuk maju ke depan. Ya, di sini. Yang lain mohon untuk menyimak, mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ananda Raden Amarina Muhammad yang telah membacakan surah Ad-Duha. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya prakata sambutan dari Kepala SMA ITA Al-Mutajam 2 Linggajati kepada Ustadz Iib Sopandi SPDGR, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai sambutan, Bapak pengen mendengar yel-yel angkatan Vision. Siap? Silakan, Alif bisa Alif atau Om yang memimpin? Ya. Ya, silakan. Mantap jiwa gitu ya, luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada segenap rombongan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SMA IT Al Multajam 2 Linggarjati dan seluruh siswa Angkatan Vision yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan serta kesempatan. Karena barangkali di hari ini karena tidak memiliki kesempatan, masih banyak orang-orang seumuran kalian ada di pinggir jalan, ada yang bekerja, ada yang sedang sakit, ya, dan sebagainya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rahmatnya mengalir kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya patuh dan taat terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita kedatangan tamu, ya. Bapak mendapatkan informasi bahwa Universitas Islam Indonesia ini adalah salah satu universitas swasta terbesar dan terbaik. Ya, tepuk tangan anak-anak sekalian. Ya. Nah, wabil khusus adalah dari Fakultas Psikologi Sosial dan Budaya, yang di bawahnya nanti akan ada 4 jurusan, gitu ya, 4 jurusan yang bisa kalian minati, itu dari satu fakultas, gitu ya. Sebenarnya banyak, dari UI ini banyak sekali fakultasnya. Namun pada kesempatan kali ini kita mendapatkan silaturahim, mendapatkan kunjungan untuk memperkenalkan Fakultas Psikologi Sosial dan Budaya. Jam terbangnya sudah tinggi anak-anak sekalian. Mulai 1994 sudah berdiri fakultas daripada Psikologi Sosial dan Budaya. Tentunya tidak diragukan lagi mengenai kredibilitas dan kompetensi lulusannya. Baik anak-anak sekalian, tadi juga Bapak sudah ngobrol dengan perwakilan kakak-kakak dari Universitas Islam Indonesia, ya, wabil khusus Fakultas Psikologi Sosial dan Budaya. Khusus untuk bahasa Inggris, ternyata ditawarkan golden ticket bagi 10 siswa yang benar-benar pengen masuk UI jurusan bahasa Inggris. Karena di Fakultas Psikologi Sosial dan Budaya ini ada 4 fakultas, salah satunya adalah fakultas jurusan bahasa Inggris. Selain ada jurusan psikologi, ada jurusan HI, hubungan internasional. Nah ini, bahasa Inggris ini menawarkan golden ticket 10 siswa yang benar-benar berminat. Nanti yang benar-benar berminat bisa menghubungi langsung Pak Asep Ahmad, akan diseleksi dari sekolah, yaitu dengan melampirkan nilai rapot. Melampirkan nilai rapot dan kita sampaikan kepada pihak UI. Mudah-mudahan dengan golden ticket ini masuknya itu cepat, gitu. Ya, tanpa tes dan sebagainya. Terlebih lagi nanti insya Allah kakak-kakak yang hadir pada kesempatan kali ini akan presentasi. Ya, tentunya harus diperhatikan, diamati. Ya, bisa jadi ini peluang kalian ketika kalian sudah berjuang di SNBP, ya Pak Abad, ya, SNBP, UTBK, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan jadi peluang kalian setelah kalian sudah melewati itu tapi belum juga ketemu atau Allah belum memberikan jawaban dari doa kalian, gitu ya. Nah ini bisa menjadi pilihan kalian di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Anak-anak sekalian, ya, insya Allah nanti ada berbagai hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh kakak-kakak yang pada kesempatan kali ini hadir. Di antaranya adalah bagaimana cara masuknya, peluang beasiswanya apa saja. Bahkan tadi Bapak sudah komunikasi
tidak tanggung-tanggung. UII Fakultas Psikologi Sosial dan Budaya ini ternyata ada yang dari Aceh. Ya, dari Aceh luar biasa, terbang ke Pulau Jawa karena mendapatkan beasiswa. Gitu ya. Tepuk tangan semuanya. Baik. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalian juga bisa mendapatkan beasiswa tersebut, di mana keunggulan beasiswa adalah biasanya ada beasiswa subsidi ya, ada beasiswa membantu dan bahkan mungkin beasiswa full gitu ya. Namun itu nanti akan diterangkan oleh kakak yang akan hadir yang ada di ruangan ini. Baik anak-anak sekalian ya, perhatikan dengan baik. Kalau ada yang perlu dicatat ya, tapi tidak boleh menggunakan alat belajarnya untuk hal yang lain ya. Gitu. Untuk mencatat, untuk men-searching UII boleh gitu ya, tapi tidak boleh untuk yang lainnya. Paham tuh? Oke. Baik, anak-anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Seyogianya adalah kita menyambut ya, menyambut ketika ada tamu itu disambut ya, ya artinya diperlakukan dengan baik. Nah, kita kedatangan tamu, mari kita bersama-sama ya menyambut dan mendampingi dengan baik tamu kita. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kehilapan dalam sambutan kali ini. Akhir kata Bapak akhiri dengan ucapan bil hadiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami aturkan kepada Ustadz Ibnu Supandi SPDGR atas sambut yang telah diberikan. Baik, berikutnya yaitu pemaparan dari kakak-kakak Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Kepada beliau yang mempresentasikan, dipersilakan. Tepuk tangan. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya punya pantun dulu nih buat teman-teman semuanya. Di Kuningan banyak wisata alam. Alamnya indah menyejukkan diri. FSB UII hadir di Al-Multazam dengan siap dan senang hati. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Halida Maryam, panggilannya Halida. Di sini saya perwakilan dari FSB UII ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya tentang Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Tapi sebelum itu kita akan memulai pertanyaan dulu nih sama teman-teman. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus kuliah? Coba nih teman-teman, siapa yang berani jawab kenapa sih kita harus kuliah? Ada yang mau jawab? Coba yang depan mas yang pakai jaket hitam, kenapa sih kita harus kuliah? Untuk menuntut ilmu dan melanjutkan karir. Tepuk tangan, siapa namanya? Tepuk tangan. Karena untuk menunjang karir, betul. Jadi kita harus kuliah karena kita bisa menunjang karir, bisa juga memperbanyak relasi dengan teman-teman, dan juga kita bisa memperdalam ilmu yang belum kita pelajari di SMA. Oke, next slide. Nah, bisa kita lihat semuanya teman-teman di slide belakang saya. Di sini ada beberapa dokumentasi mengenai kegiatan kita selama kuliah. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman kuliah, kita bisa yang namanya
melakukan international conference atau konferensi internasional, di mana teman-teman di sini bisa ke luar negeri. Kak, saya mau ke Malaysia bisa nggak ya? Bisa teman-teman, karena di sana banyak sekali penawaran tentang international konferensi atau konferensi bisa kita lakukan dalam rangka internasional. Yang kedua itu juga ada yang namanya konferensi. Nah, di sini itu kakaknya itu ada di Cina. Nah, di Cina kita bisa melakukan sebuah penelitian dengan dosen, sehingga dengan banyak jalan itu kita juga bisa ke luar negeri, bukan hanya di negara Asia saja. Terus juga di sini ada yang namanya diplomatic course. Nah, diplomatic course ini merupakan sebuah praktik diplomasi yang ada di program studi hubungan internasional. Jadi teman-teman nanti berperilaku gitu sebagai seorang diplomat, kira-kira bagaimana menjadi seorang diplomat yang baik, bagaimana nanti memperbaiki tentang table manner dan lain sebagainya. Lalu di gambar yang bawah sini itu ada yang namanya kelingkuan negeri. Nah, ini itu ada mengikuti lomba. Nah, lomba internasional ini seperti lomba speech contest, lomba debat bahasa Arab, debat bahasa Inggris, itu juga bisa dilakukan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga bisa di luar negeri. Lalu ada yang namanya KIMSI, yaitu komunitas psikologi yang melakukan sebuah perlombaan. Jadi ada perlombaan khusus untuk psikologi. Perlombaannya itu ada lomba dai, ada juga lomba karya ilmiah, lomba konten video, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu seperti kakak-kakak di sini, kita dari pemasaran Fakultas Psikologi Sosial Budaya untuk memasarkan fakultas kita kepada sekolah-sekolah gitu. Jadi ada organisasi, ada juga perlombaan yang bisa kita lakukan ketika selama di kuliah. Oke, next slide. Oke, karena masih trouble, coba sekarang aku mau nanya nih, yang bisa jawab pertanyaan bisa dapat hadiah. Oke, coba dari pemaparan yang tadi nih, kira-kira teman-teman ada nggak sih yang bisa sebutkan 3 saja kegiatan yang bisa dilakukan selama kuliah? Yang angkat tangan duluan boleh maju. Ayo, hadiahnya disediain sama kakak-kakaknya nih. Oke, silahkan Mas maju ke depan. Oke. Oh, di sini panggilnya apa? Kang, AA. Kakak aja mungkin ya. Kakak, oke, coba Kak siapa namanya dari jurusan IPA atau IPS? Ya, nama saya Raihan Syarul Ramadan dari jurusan IPA. Nah, ya, sepengetahuan saya tadi ada international conference. Yang kedua itu ada konferensi yang kayak mengadakan lomba-lomba di psikolog, ada lomba dai, lomba apa tuh debat bahasa Inggris sama bahasa Arab. Yang ketiga itu satu lagi tuh oh ini diplomat ya. Silahkan hadiahnya. Terima kasih. Oke. Mungkin sambil menunggu aku langsung menjelaskan saja ya. Jadi di Fakultas Psikologi Ilmu Sosial Budaya kita ada berapa program studi tadi? 4. Yang pertama ada yang namanya program studi psikologi. Yang kedua ada yang namanya program studi ilmu komunikasi. Yang ketiga ada yang namanya program studi hubungan internasional. Dan yang terakhir yaitu ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, dari keempat program studi ini alhamdulillah kita sudah memiliki akreditasi unggul dan juga A beberapa. Nah, untuk program studi psikologi ini ada beberapa peminatan teman-teman. Jadi di psikologi ini ada peminatan untuk psikologi klinis, ada juga untuk peminatan psikologi anak, dan juga hal tersebut ditunjang dengan beberapa fasilitasnya. Oke, nah mungkin kita kembali teman-teman, jadi UII, nah teman-teman sebelumnya udah tahu belum tentang UII? Belum, ada yang sudah tahu? Belum.
Nah, jadi UII ini didirikan pada tanggal 8 Juli 1945, tepat sebelum Agustusan gitu. Nah, sebelum Indonesia merdeka, para founding fathers ini juga merupakan para pendiri UII. Di antaranya ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang namanya diabadikan sebagai nama perpustakaan pusat di sana. Oke, next slide. Nah, kalau misalkan kita bertanya-tanya, Kak, kenapa sih aku harus milih PTS ini, harus memilih UII ini? Alasannya yaitu UII merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik kedua di Indonesia. Dan juga kita memiliki berbagai macam akreditasi unggul yang diakui dari BANPT. Dan kita juga memiliki kiprah alumni nasional dan juga kiprah alumni global. Teman-teman tahu Bapak Dr. Muhammad Mahfud MD? Nah, beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ketemu Bapak Mahfud MD bisa ke UII gitu karena beliau merupakan dosen pakar di sana. Oke, next slide. Nah, kita akan lebih dekat dengan Fakultas Psikologi Ilmu Sosial Budaya. Mungkin teman-teman sambil menyimak, kakak-kakaknya nanti akan membagikan brosur sambil kita dengarkan. Next slide, Kak. Nah, Fakultas Psikologi Ilmu Sosial Budaya, tadi seperti aku jelaskan ada beberapa program studi. Mungkin kita lanjut ke psikologi aja. Nah, next slide. Next slide. Oke, nah beberapa kegiatan yang ada di Fakultas Psikologi Sosial Budaya, salah satunya di program studi psikologi, itu ada yang namanya praktikum anak. Yang namanya psikologi, pasti kita selain mempelajari tentang teori, kita juga mempelajari tentang praktiknya. Praktiknya itu praktikum anak, kita juga melakukan adanya penerjunan masyarakat ke beberapa desa untuk melakukan sebuah penyuluhan, dan juga ada yang namanya ekskursi budaya. Nah, kira-kira ekskursi budaya ini apa sih, Kak? Ekskursi budaya ini merupakan seperti semacam pertukaran budaya. Jadi ada beberapa mahasiswa dari Turki yang menjadi mahasiswa psikologi untuk bisa belajar dengan kita. Jadi teman-teman, di UII ini salah satunya di FPSB itu bukan hanya mahasiswa di Indonesia saja, tetapi juga ada mahasiswa dari Turki, seperti itu. Oke, next slide. Nah, beberapa kegiatan di psikologi ditunjang dengan fasilitasnya. Ada laboratorium anak, laboratorium klinis, dan juga laboratorium klasikal, dan juga laboratorium lainnya yang teman-teman bisa gunakan untuk menunjang sebuah praktikumnya. Oke, next slide. Kira-kira kalau misalkan psikologi itu bisa jadi apa sih, Kak, setelah lulus gitu kan? Nah, untuk yang jurusan psikologi ini kita bisa menjadi tentunya seorang psikolog. Ada juga seorang konsultan, lalu juga kita bisa menjadi trainer atau motivator gitu. Next slide. Nah, sekarang ada yang namanya program studi ilmu komunikasi. Teman-teman sudah terbayang belum kira-kira ilmu komunikasi belajar tentang apa ya? Ya, hubungan masyarakat, public relation, betul. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, bisa. Nah, di sini ilmu komunikasi itu ada beberapa fokus juga. Next slide. Nah, di sini ada yang namanya fokus di bidang jurnalistik. Bagi teman-teman yang mungkin suka nulis, yang suka membuat sebuah narasi berita, itu bisa di bagian jurnalistik. Yang kedua, itu ada yang namanya public relations. Untuk bisa langsung terjun ke masyarakat, seperti melakukan sebuah penyuluhan tentang media dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya media kreatif. Nah, teman-teman di sini ada yang suka bikin video gitu, edit foto ada? Nah, betul. Wih, ada yang suka. Coba, Raden? Iya, boleh. Coba. Ya. Nah, teman-teman yang mungkin yang suka edit video atau misalkan fotografi itu fokus studinya adalah media kreatif. Lalu ada yang namanya kajian media tentang mempelajari bagaimana membuat atau memproduksi sebuah film dengan baik, seperti itu. Oke, next slide. Nah, ada beberapa aktivitas mahasiswa yang ada di program studi ilmu komunikasi. Di antaranya bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada produksi video, kita membuat sebuah film, dan juga ada yang namanya remaja berdaya dengan media. Nah, uniknya teman-teman, untuk remaja berdaya dengan media ini kita kemarin pernah ke daerah NTT. Di sana kita
melakukan sebuah penyuluhan ke masyarakat pedalaman di sana untuk mengenalkan pentingnya media di sekitar kita. Jadi sekalian kita menjelajahi luas Indonesia gitu ya, kita ke NTT sana untuk memperkenalkan tentang program studi ilmu komunikasi gitu. Jadi bukan hanya di kelas aja nih kita belajarnya, tapi kita juga terjun ke masyarakat, bahkan mungkin kita bisa keluar dari kota Yogyakarta gitu. Ada juga di sini kompor UKM perfilman, yang mana kita juga fokusnya untuk membuat sebuah film, dan juga ada diskusi. Nah, diskusi ini bisa dengan dosen dan juga dengan mahasiswa lainnya. Next slide. Nah, untuk fasilitasnya kita ada beberapa. Yang pertama itu ada laboratorium audiovisual. Di sana kita juga menekuni di bidang podcast gitu. Nah, teman-teman ada nggak sih yang suka bercerita? Siapa? Raden lagi boleh. Yang suka bikin podcast, nanti teman-teman bisa ke ilmu komunikasi. Oke, next slide. Hubungan internasional. Coba teman-teman, kira-kira yang teman-teman pikirkan tentang hubungan internasional itu tentang apa sih? Diploma. Raden lagi. Oke, hubungan internasional di sini kita akan belajar banyak sekali, bukan hanya tentang bagaimana kita tahu tentang seorang diplomat yang baik, tetapi kita juga belajar tentang cara negosiasi. Tawar-menawar, biasanya teman-teman kalau misalkan ke pasar kita juga suka tawar-menawar. Nah itu di HI kita mempelajari namanya ilmu negosiasi. Selanjutnya. Ada beberapa kegiatan yang tadi mungkin sempat teman-teman lihat di slide pertama. Di sini kita di hubungan internasional kita mempelajari tentang international seminar. Yang foto di sini itu ada kunjungan dari Universitas Utara Malaysia. Jadi ada beberapa teman-teman kita dari Malaysia berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan sebuah pertukaran pendidikan, pertukaran budaya, dan kita di sini menyambutnya dengan baik dan juga mengadakan sebuah seminar internasional. Selanjutnya ada diplomatic course yang tadi aku bilang bahwa kita juga praktik diplomasi pakai jas gitu, dan juga uniknya tempat ini bukan di kampus teman-teman tapi di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta gitu. Dan di sini kita juga mempelajari adanya academic workshop. Di sini kita juga melakukan penelitian dengan dosen, atau kalau misalkan di mata kuliahnya itu ada namanya lokakarya. Lokakarya ini kita ada di 3 bidang. Yang pertama pemberdayaan, yang kedua bidang jurnal, yang ketiga bidang buku. Jadi teman-teman nanti bisa milih maukah itu ke melakukan penyuluhan atau membuat buku dengan dosen gitu. Lalu ada juga yang namanya forum debriefing Kemenlu. Nah teman-teman, di sini kita selain mengadakan yang namanya seminar internasional, kita juga mengadakan seminar nasional yang mendatangkan beberapa pakar seperti Menteri Luar Negeri Indonesia gitu, dan juga beberapa pakar-pakar yang memang expert di bidang hubungan internasional untuk kita adakan sebuah seminar yang namanya debriefing Kemenlu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita memiliki akses untuk bisa magang di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Oke, next slide. Nah, untuk beberapa fasilitasnya ada yang namanya kuliah pakar. Kita mengundang beberapa duta besar. Kemarin kita sudah mengundang dari duta besar Afghanistan, duta besar Korea untuk bisa ke Indonesia melakukan sebuah perjanjian ataupun pertukaran pendidikan. Dan juga ada yang namanya table manner. Table manner ini sama kaitannya dengan praktik diplomasi, tapi fokusnya itu di bidang ketika bagaimana sih seorang diplomat itu menempatkan piring yang baik, menempatkan sendok dan garpu. Nah kita juga belajar di sana yang satu paket dengan sebuah praktik diplomasi, namanya table manner seperti itu. Lalu ada yang namanya pelatihan IELTS. Di sana kita juga memperdalam tentang ilmu pendidikan bahasa Inggrisnya gitu, untuk teman-teman bisa meningkatkan skill bahasa Inggrisnya dengan melakukan sebuah pelatihan IELTS. Dan kita juga ada highly advanced touchscreen board. Di sana kita untuk oke, mungkin dari
Mas ya, silahkan maju. Angkat tangan dulu. Oke, silahkan. Siapa nama kakaknya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Faban Amzar, bisa dipanggil Alif. Yang pertama itu tentang ruang audiovisual. Terus yang kedua tentang praktek ya di lapangan bikin film. Ya, di lapangan. Jawabannya benar nggak teman-teman? Temennya pada gak rela berarti. Oke, jawabannya betul. Karena kita kalau ilmu komunikasi Cek. Cek. Cek 1. Cek, cek. Nah, jadi saya di sini punya jargon lagi nih. Kalau saya nyebut PBIUII, maka kalian jawab Teachers Lead the Way. Bisa? PBIUII. Sekali lagi, PBIUII. Oke, terima kasih. Jadi, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kakak tadi, yaitu tentang pendidikan bahasa Inggris. Nah, teman-teman tahu nggak sih pendidikan bahasa Inggris itu ngapain? Belajar bahasa Inggris, terus nanti habis dari PBI bisa jadi apa? Jadi guru. Tapi tahu nggak sih kalau di PBUII kalian bukan hanya belajar bahasa Inggris, kalian nanti lulus dari sini bukan hanya bisa jadi guru. Buat kita cerita lebih lanjut, next slide kak. Nah, jadilah pendidik masa depan. Di PBUII kalian akan belajar mengenai pendidikan, mengenai bagaimana kalian bisa mendidik generasi berikutnya menjadi lebih baik. Nah, di sini kita akan menginspirasi dan membentuk generasi untuk bisa menguasai bahasa internasional. Kalian tahu sendiri kan bahasa Inggris itu, menurut kalian penting nggak sih bahasa Inggris sekarang? Kenapa penting? Bahasa internasional. Kalian di sini pada bisa bahasa Inggris gak? Pinter-pinter ya di sini. Next kak. Nah, menyongsong masa depan global. Jadi di PBUII bukan hanya mahasiswanya saja yang akan dilatih untuk berprestasi, namun juga di PBUII ini dosen-dosennya juga sudah taraf internasional. Banyak dosen-dosen dari PBUII yang telah melakukan penelitian di luar negeri, bekerja sama dengan banyak akademisi di luar negeri. Jadi kalian akan mendapatkan ilmu dari dosen yang telah teruji kapabilitasnya, kredibilitasnya. Kalian benar-benar akan dididik oleh seseorang yang berkualitas. Next kak. Jelajahi dan eksplorasi beragam hal baru. Nah, di PBUII ada salah satu program yaitu PPL ke luar negeri. PPL itu apa sih? PPL itu praktik pengalaman lapangan. Jadi kalian akan mengajar di luar negeri. Nah, kebetulan alhamdulillah saya kemarin baru pulang dari Vietnam. Siapa di sini yang mau ke luar negeri? Angkat tangannya yang mau ke luar negeri. Nah, di Vietnam ngapain aja sih? Nah, di Vietnam itu kemarin saya mengajar anak-anak SMP di sana, mengajar bahasa Inggris. Nah, seru banget di sana pokoknya kegiatannya. Kita dapat banyak hal baru, banyak kita mendapatkan pertukaran budaya tentang pendidikan di Vietnam kayak gimana. Kemudian kita bisa bandingkan dengan pendidikan di Indonesia. Pokoknya akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Next kak.
membangun koneksi global. Nah, selain program PPL ke luar negeri, PBUII juga mempunyai program lain, yaitu kita mendukung mahasiswa kita untuk bisa berkuliah exchange di luar negeri. Kalian tahu ISMA nggak? Jadi ISMA itu adalah Indonesian Student Mobility Awards. Jadi ini kalian akan exchange, pertukaran selama 1 semester kalian belajar di luar negeri. Nah, PBI UI telah mengirimkan kedua universitas ke Turki dan ke Amerika. Jadi mereka selama 1 semester belajar di Turki dan di Amerika. Dan alhamdulillah tahun sekarang teman kakak ada yang di Jepang. Jadi teman kakak itu dia belajar selama 1 semester di Jepang. Belajarnya ya tentang PBUII, tapi di Jepang. Jadi mereka bakal lebih tahu perbedaan soal pendidikannya, kulturnya seperti apa, dan juga mereka akan lebih terlatih bahasa Inggris mereka. Next Kak. Kesempatan benar-benar terbuka lebar. Nah, kalian benar-benar akan menjadi masyarakat internasional di PBUII. Kalian benar-benar akan dilatih bagaimana menghadapi globalisasi yang telah terjadi saat ini. Next Kak. Nah, untuk mendukung program-program tersebut kita mempunyai banyak sekali global mobility program dan juga banyak sekali student activity yang akan benar-benar membuat kalian berkualitas. Yang pertama ada international conference. Di sana ngapain aja? Kita bakal memaparkan penelitian kita, paper kita di hadapan teman-teman internasional. Kemarin saya di Vietnam, selain mengajar, saya juga alhamdulillah berkesempatan untuk mengikuti international conference. Jadi di Vietnam saya mempresentasikan paper penelitian saya di hadapan teman-teman Vietnam, di hadapan dosen-dosen Vietnam dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Akan benar-benar menjadi pengalaman yang seru, pengalaman yang menantang, pengalaman yang tidak terlupakan. Kemudian yang kedua PPL Australia dan PPL ASEAN. Jadi di PBUII kita telah bekerja sama dengan banyak sekali universitas mitra di luar negeri yang akan membantu kalian praktik mengajar. Salah satu contohnya saya PPL di Vietnam. Kemudian ada juga PPL di Australia, di Filipina, di Thailand, dan juga di Malaysia. Kemudian ada Cultural Night Performance. Jadi salah satu kegiatan PBUI ini kita bakal memperagakan drama, tapi dramanya itu cerita-cerita Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti cerita kisah Timun Mas. Kita akan membuat drama, tapi dialognya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada E-Zone Radio. Nah, kita setiap hari Minggu memutarkan radio seperti podcast bahasa Inggris. Jadi kalian akan terlatih speaking dan listening kalian. Nah, Kak, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku pengen masuk PBUII. Nah, tenang aja. Di PBUII kalian bakal dilatih, kalian bakal banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melatih kebahasa Inggrisan kalian. Salah satunya ada writing club, ada conversation club. Jadi kalau kalian masih kurang nih speakingnya, kurang nih writingnya, tenang aja, bisa gabung ke klub itu. Sudah disediakan oleh Prodi, kalian bakal mengikuti aktivitas di sana dan akan terlatih kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di PBUII. Next. Nah, untuk menunjang itu, kita tentunya punya banyak fasilitas. Yang pertama itu Language Multimedia Laboratory. Jadi di sini kalian akan praktikum ke bahasa Inggrisan kalian. Praktikum mengenai grammar, praktikum mengenai conversation dan lain sebagainya. Kalian juga akan diajarkan mengenai penggunaan bahasa Inggris dengan multimedia. Jadi kita nggak hanya belajar bahasa Inggris secara konvensional, tapi kita juga belajar dengan lebih interaktif, dengan menggunakan game online, dengan menggunakan lagu-lagu, film dan sebagainya. Kemudian ada Micro Teaching Laboratory. Tentu saja ini adalah yang paling utama karena kita akan mendidik. Untuk itu, biar kalian bisa terbiasa dalam mendidik, ada Micro Teaching Laboratory. Jadi kalian akan latihan dulu mengajar teman sebaya kalian di Micro Teaching Laboratory. Dan terakhir ada Shelter, Self Access Learning Center. Di sini ada banyak buku yang bisa kalian baca tentang bahasa Inggrisan, tentang kependidikan, dan juga tentang hal yang lainnya. Di Shelter juga ada disediakan VR, Virtual Reality. Jadi kalian bukan hanya akan belajar dari buku, namun juga kalian bisa belajar melalui virtual reality. Menarik bukan?
Di sini ada yang tahu VR kan? Nah, next Kak. Nah, konsentrasinya ada 3. Yang pertama ada linguistik dan translation. Nah, jadi di sini kalian bisa fokus untuk menjadi penerjemah. Gimana sih caranya menerjemahkan dokumen? Gimana sih caranya kita menerjemahkan ucapan orang lain dengan cepat? Kalian akan belajar itu di konsentrasi ini. Kemudian yang kedua adalah teaching English for young learners. Jadi kalau kalian tertarik ngajar tentang anak-anak TK, tentang anak-anak SD, kalian bisa memilih penjurusan ini. Kemudian yang terakhir ada ESP, English for Specific Purpose. Jadi di sini kalian akan belajar mengenai kebahasa Inggrisannya dalam hukum, kebahasa Inggrisannya dalam ekonomi, kebahasa Inggrisannya dalam kesehatan. Kalian bakal belajar itu, bakal lebih mendalami itu. Jadi kalian bahasa Inggrisnya itu bukan hanya sebatas di kelas, di PBUII, kita akan belajar di luar kelas. Next Kak. Nah, tentu yang telah saya sebutkan tadi, peluang karir dari PBUII ini bermacam-macam, tidak hanya menjadi guru. Tentunya yang utama menjadi guru, bisa juga menjadi editor, educational consultant, kemudian menjadi translator, textbook writer, dan content writer. Jadi kalian yang suka ngonten nih, bisa di PBUII juga. Next Kak. Oke, mungkin yang selanjutnya saya pengen ngasih pertanyaan dulu nih sebelum lanjut. Yang tahu 3 aktivitas di PBUII maju. Ayo, yang bisa tahu tadi 3 aktivitas, ya maju. Perkenalkan, nama saya Gulam Abdul Aziz, biasa dipanggil Gulam. Ada cultural night performance yang drama gitu kan. Kemudian ada Izon Radio yang diputar seminggu sekali. Kemudian ada PPL Asia dan PPL Australia. Kak, hadiahnya Kak. Makasih ya. Mungkin berikutnya saya serahkan lagi ke mbaknya. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman semuanya kan udah tahu apa aja prodi yang ada di FPSB, Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya. Jadi UI ini membuka 2 program kelas. Yang pertama ada reguler dan yang kedua ada IP atau kelas internasional. Nah, di FPSB sendiri ada 2 prodi yang memberikan fasilitas kelas IP, yaitu ada ilmu komunikasi dan juga hubungan internasional. Lalu untuk keunggulan kelas IP ini apa aja sih Kak? Jadi di kelas IP ini teman-teman semua akan belajar dengan bahasa pengantar full bahasa Inggris. Dan kalau misalnya di kelas reguler kan kelasnya pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kelas IP semuanya full dari segi matkul, ngechat dosen, diskusi itu pakai bahasa Inggris. Gitu. Nah, ada beberapa keunggulan dari program IP ini dibandingkan dengan kelas reguler, yaitu yang pertama ada P2A atau Passage to ASEAN, kemudian ada Exchange Student, International Internship, International Community Service, International Research and Collaboration, dan juga yang lain banyak hal. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang tertarik di UI, tapi nggak tahu nih cara daftarnya gimana sih Kak? Seleksinya ada apa aja sih Kak? Gitu. Jadi yang pertama ada CBT atau Computer Based Test. Ini kalau di zaman sekarang itu kayak UTBK atau SNPT. Jadi teman-teman akan mengerjakan soal berbasis komputer yang dimana itu bisa dilakukan di UII atau di sekolah di kampus-kampus mitra dari UII sendiri. Kemudian yang kedua ada PBT atau Paper Based Test yang dimana teman-teman bisa mengerjakan soal-soal itu secara tertulis dan secara langsung di UII. Kemudian yang ketiga ada PSB, buat teman-teman yang mau masuk kuliah tapi nggak pengen ujian, tapi teman-teman punya prestasi atau rekam jejak nilai
sampai tingkat internasional. Nah, teman-teman bisa banget daftar UII dengan mengupload beberapa prestasi itu ke dalam web PMB UII. Nah, yang terakhir ini seleksi yang banyak banget dilakuin atau digunakan oleh semua mahasiswa UII, yaitu siber atau seleksi berbasis raport. Jadi teman-teman hanya menggunakan raport teman-teman kalian dari semester 1 sampai semester 5 untuk mendaftar di UII, begitu. Oke, teman-teman mungkin pengen kuliah, tapi aku nggak mau bayar mahal-mahal nih Kak, aku pengen kuliah yang gratis aja. Jadi di UII ini ada banyak banget menawarkan beasiswa. Yang pertama ada beasiswa atlet dan juga juara seni. Mungkin teman-teman di sini ada yang jadi atlet di olahraga. Oke, Raden lagi. Mungkin Raden nanti bisa mendaftar di UI dengan beasiswa atlet dan juga juara seni ini. Nah, di beasiswa ini teman-teman bebas biaya studi sampai selesai kuliah. Sampai S1, sampai wisuda teman-teman tidak bayar apapun. Nah, yang kedua ada beasiswa duafa dan yang ketiga ada beasiswa santri unggulan. Nah, buat teman-teman di sini bisa banget mendaftar beasiswa ini dengan bebas beasiswa sampai full S1. Dan teman-teman mendapatkan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal atau living caution-nya itu di asrama Pondok UII. Nah, di sini ada dua yang mendapatkan beasiswa, itu ada Kak Nabil dan juga Kak Faris di belakang. Nah, mereka berdua mendapatkan beasiswa santri unggulan ini, begitu. Lanjut Kak. Yang ketiga ada beasiswa Hafiz dan Hawizah. Nah, teman-teman di sini ada Kak yang hafal 30 juz? Oke, Raden. Hafal 15 juz? Oke, Raden lagi. Mungkin Raden bisa kuliah gratis di UII nanti. Nah, spesialnya dari beasiswa Hafizah ini teman-teman juga mendapatkan uang saku bulanan. Gitu. Jadi 30 juz lebih banyak uang sakunya daripada yang 15 juz. Begitu. Kemudian ada beasiswa unggulan buat teman-teman yang punya rekam jejak nilai atau prestasi akademik non-akademik di tingkat internasional ataupun nasional bisa banget mendaftar UI dengan beasiswa unggulan. Dan yang terakhir ada beasiswa KIP bagi teman-teman yang mungkin kayak kemahalan nih Kak di UI gitu. Teman-teman bisa banget mendaftar dengan beasiswa KIP. Oke, mungkin aku mau tanya. Tadi ada berapa pola seleksi yang ada di UII dan sebutkan. Boleh maju? Oke. Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Arifin. Langsung jawab aja. Oh ya. Jadi di UI ini ada 4 seleksi. Yang pertama itu ada CBT atau Computer Based Test. Yang kedua itu adalah PBT, Paper Based Test. Yang ketiga adalah PSB, penelusuran siswa berprestasi, dan yang keempat itu adalah siber, seleksi berbasis rapor. Mungkin boleh kasih hadiahnya Kak. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang udah ada niatan mau kuliah di UI, boleh angkat tangan? Terus, oh itu tadi ada? Udah ada niatan kah mau kuliah di UII? Dan mau daftar lewat jalur apa? Oke. Oke, sekarang kita ada waktunya kuis. Kita ada punya banyak hadiah dan juga merch dari UII. Silakan Kak. Oke, nah kalau misalkan tadi kita udah serius-serius nih, sekarang kita mau seru-seruan bareng dengan pertanyaan SBK. Sudah siap teman-teman? Oke, next slide. Nah, pertanyaannya di sini ada sambung lagu. Nah, kira-kira lagu apa ini ya? Coba.
Yang mau jawab boleh banget angkat tangan. Angkat tangan. Nah, ya, silakan ke belakang. Boleh maju ke depan. Oke. Silakan boleh kenalan siapa namanya dan jawabannya apa? Namanya Rizky Agung. Jawabannya Iya, pakai dada. Boleh, Bang. Dinyanyiin. Kan sambung lagu, jadi harus nyanyi. entah entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Oke. Silahkan hadiahnya dikasih Rika. Foto dulu, foto dulu, foto dulu, foto dulu. Oke, terima kasih. Oke, next slide, Kak. Nah, boleh dipikir dulu. Karena tadi kita udah tahu tentang bahasa Inggris, ternyata penting. Nah, coba teman-teman kira-kira ada yang tahu gak kira-kira lagu apa di sini ya? Ini lagu salah satu band dari luar negeri yang nanti November akan konser di Indonesia. Ayo, angkat tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Cluenya band luar negeri yang nanti November akan konser di Indonesia. Tuh udah dikasih clue-nya sama kakaknya. Ayo. Siapa? Jawab. Yang belakang ada yang angkat tangan tadi. Yang depan, ini. Ayo kakaknya ada yang mau jawab? Yuk, dicoba dulu nggak apa-apa. Coba yang namanya Raden boleh maju, bisa jawab nggak kira-kira? Coba. Coba. Tuh. Ada? Coba dulu nih kira-kira jawabannya apa gitu. Cluenya, nama penyanyinya nanti yang akan konser November. Iya, coba lagunya Coldplay nih apa nih? Iya, tadi ada yang bisa jawab. Nah itu, coba lagunya. Ayo. Ayo. Oke, nggak apa-apa deh, judul lagunya nggak apa-apa, judul lagunya. Oke, siapa yang maju nih? Judul lagu, iya silakan Mas. Ya. Enggak apa-apa. Iya. Sini, coba siapa namanya? Iya, nggak apa-apa. Siapa namanya? Terus sebutkan judul lagunya apa? Nama saya Ibnu Aris Mustafa. Judul lagunya Fix You. Jawabannya betul. Kak, hadiahnya Kak. Kayaknya. Oh. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Oke. Nih, satu pertanyaan lagi. Oke, next slide. Nah, lagunya apa ini? Yang nyanyi orang Sunda, yang viral. Udah viral banget sih ini. Iya. Coba. Teman-teman yang tahu boleh angkat tangan. Yang tahu angkat tangan dan nyanyikan. Iya. Boleh angkat tangan. Saha? Oh. Isan.
depan. Sok mangga tuh. Andrea. Andrea boleh maju ke depan. Maju. Tepuk tangan buat teman kita. Ya. Silahkan namanya siapa dan jawabannya apa. Ya. Dinyanyikan ya pakai nada. Ya ini apa? You Break My Heart. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Andrea dari 12 IPS. Ya, jadi langsung aja ke liriknya ya. Pakai nada juga boleh. You break my heart, break my heart. Udah, tahu segitu doang. Bisa ingat. Lirik kedua. Ya, yang mau nyanyi pakai nada hadiahnya dapat 2. Yang mau nemenin Andre di depan siapa? Raden tuh Raden. Ayo Raden. Raden nih, Raden. Fajri, itu Fajri, yang itu tahu Fajri. Ayo sini. Boleh maju Fazri. Yang ini kemarin sih nyanyi sih orang ini, yang ini kemarin nyanyi sendiri. Oh ya, boleh maju, boleh. Kemarin boleh, nyanyi boleh. kemarin nyanyi sumpah. Tuh, ayo cepat sih, woi, cepet woi. Oke, searching dulu ya. Boleh searching dulu, boleh. Kalau searching nyanyinya pakai nada ya. Gue yang awal lo yang itu ya. Show. You break my heart. Apa my hope ya? Iya. You break my heart, break my hope. Apa sih Dal? Make me so down in loneliness. You left. Nggak tahu. Yuk terakhir, yang terakhir. Oh yang ini. You left me when I'm deep. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dengan baik, yang sudah menjawab pertanyaan. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Cek. Oke, untuk acara yang selanjutnya mohon izin Ustadz. Kita ada penyerahan plakat dari perwakilan Markom Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya kepada perwakilan dari Al-Multazam 2. Pada Mas Yopa dan Bapak Iib Supriyadi SPDGR dipersilakan.
Oke, terima kasih kepada Bapak Iib Supriyadi atas waktunya dan juga sambutannya yang sangat meriah. Oh iya, oh boleh Pak. Oke, untuk selanjutnya kami mohon izin Ustadz kepada teman-teman semua, kami boleh minta tolong untuk mengisi link survei yang ada di depan. Ya, Bisa sebagai dibuka di bahan browser. penilaian dan juga Iya, evaluasi betul. kami. Yang SC2 lancar ini Bapak. Coba. Serius. Ini coba. Dicoba yang SC2 ya, SC2 silakan. Kelihatan dari belakang tulisannya. Alhamdulillah. bit.ly/roadshow luar Jogja. Awalnya gede semua. Dalam proses gitu ya, dalam proses loading. Ya, dicoba, silakan. Memang itu mah padam itunya, AB-nya. Dicoba ya. Kalaupun ada kendala bisa dipoto dulu, nanti ketika kalian di kelas bisa searching, ya bisa mengisi survei tersebut. Mohon bantuannya untuk mengisi survei tersebut.
Silakan. Yang memiliki kendala jaringan bisa dipoto dulu. Nanti di kelas masing-masing karena ada apa hotspotnya di sana supaya lebih lancar, gitu ya. Mungkin kita tunggu sampai 9.40, teman-teman bisa difoto dulu atau yang mau ngisi diselesaikan. Setelah itu kita tutup. Oke teman-teman, karena sudah pukul 9.40 ya, jadi kita akan segera mengakhiri forum, tapi sebelumnya kita masih punya 3 lagi match buat 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Markom. Pertanyaannya simple aja, ini cuman general. Pertanyaannya, di FPSB itu ada berapa prodi dan sebutkan apa aja? Angkat boleh tangan, angkat tangan maju. dan maju. Boleh silakan Boleh, maju. monggo. Perkenalan nama ya? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Gufron, biasa dipanggil Yusril. Langsung aja ke jawabannya. Terdiri dari 4 prodi, yaitu psikologi, ilmu komunikasi, terus bahasa Inggris, sama satu lagi tuh hubungan internasional. Bener gak? Bener, oke. Oke. Untuk soal yang kedua. Terima kasih. Soal yang kedua, sebutkan nama prodi dengan benar yang mempunyai golden ticket, yang menawarkan golden ticket. Boleh angkat tangan dan maju? Angkat tangan, langsung angkat maju. tangan? Pulang bawa merch. Iya bener itu bener. Bener bahasa Inggris tapi kurang lengkap. Pendidikan, keceplosan. Maju silakan. Nah, boleh yang oke. Oh yang mana nih, yang depan atau Yang yang belakang? belakang atau yang depan? Oke, yang depan. Boleh perkenalan nama? Perkenalkan, nama saya Ramzi Bahtiar dari jurusan IPA. Untuk jawabannya PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Tadi yang belakang yang berdiri, maju sekalian gak apa? Tal. Yoga. Boleh. Oke, pertanyaannya. On the spot ya, berapa slot golden ticketnya? Oke, benar. Foto dulu. Oke, yang terakhir.
tadi ada yang menyimak dengan baik dan namanya disebut terus. Raden boleh maju. Raden boleh maju, Raden. Maju Den. Kita nggak gigit kok, nggak apa. Ini Raden mau foto sama mbak-mbak yang cantik atau sama aku? Sama aku aja ya? Oke. Satu kali lagi. Oke, tepuk tangan buat Raden dari kita semua. Oke, mungkin begitu Ustadz, perwakilan dari Al-Multazam 2 dan teman-teman Vision semuanya. Sebelum kita menutup, kita foto bareng dulu, mau nggak? Boleh ya? Oke, let's go. Mungkin teman-teman Markom bisa di depan. Di sela-selanya aja. Oh iya. Oh ya, oke. Mungkin teman-teman Vision bisa berdiri aja nggak apa. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, kalau begitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bubar. Siapa yang nyuruh bubar? Duduk dulu, duduk. Duduk. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan. Beri tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak dari UI. Jazakumullah khairan, sehat selalu kakak-kakak semua.